Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reva dari kelas 12.1. Nah, di sini saya akan menganalisis unsur intrinsik dan ekstrinsik dari sebuah karya film yang berjudul My Brother Idiot. Nah, film ini rilis pada tahun 2014. Nah, selanjutnya di sini ada sinopsis. Saya akan bacakan sinopsis tersebut. Nah, kebersamaan adalah arti kebahagiaan, dan perpisahan adalah hal yang menyakitkan, membuat pikiran kita berandai-andai, bisa memutar balik waktu. Kisah ini bermula dari seorang gadis di masa depan bernama Angel, yang berandai jika bisa mengulang kembali waktu, dia akan kembali ke masa itu, masa waktu SMA, di mana masih ada sesosok kakak dari Angel yang bernama Hendra. Nah, kisah masa waktu yang menceritakan tentang Angel yang masih remaja berumur 15 tahun yang tidak pernah bisa menerima keadaan kakaknya Hendra yang terakhir dengan keterbelakangan mental. Nah, walaupun Angel begitu malu dan membencinya, kakaknya ini, Hendra, tetap berusaha memberikan kasih sayang sebagai seorang kakak untuk adiknya. Angel seringkali mendapat ejekan dari teman-temannya karena memiliki kakak yang idiot. Dari sinilah Angel merasa semakin malu untuk menerima Hendra sebagai kakaknya. Nah, salah satu seorang gadis di sekolahnya bernama Agnes, dan dua temannya seringkali mencari masalah dengan Angel. Agnes sangat membenci Angel karena Angel sering dekat dengan Aji. Suatu hari, Aji akan mengadakan pesta ulang tahunnya dengan mengundang semua teman-temannya. Nah, Agnes dan Angel bersaing untuk menjadi ratu dalam acara tersebut. Nah, sayangnya pesta tersebut hancur ketika kakaknya Angel yaitu Hendra datang dengan membawakan sebuah kado yang Angel lupa bawa. Nah, di pesta tersebut Agnes mempermalukan Angel dan mengejek Angel yang memiliki kakak yang idiot. Dan di situ Angel lari sebab merasa malu dan pergi meninggalkan pesta. Di tengah perjalanan, setelah meninggalkan pesta, Angel ini mengeluh dan marah, dan tidak sengaja juga mendorong Hendra terjatuh. Lalu Angel mencoba menghampiri Hendra, akan tetapi naasnya mereka berdua mengalami sebuah kecelakaan dan mendapatkan luka yang parah. Dari kecelakaan tersebut, hanya Angel lah yang berhasil selamat dan bertahan hidup, karena diselamatkan oleh kakaknya yang telah mengorbankan dirinya dengan mendonorkan hatinya untuk adiknya. Kakaknya Angel telah meninggal saat itu. Sampai akhirnya Angel merasa menyesal atas kejadian yang dia alami. Nah, tema dari film ini adalah kasih sayang dalam keluarga. Lalu ada unsur intrinsik alur. Nah, alur yang digunakan dalam cerita ini adalah alur campuran atau bisa dibilang alur maju dan mundur. Nah, di sini kita akan menganalisis alurnya tersebut. Yang pertama ada orientasi, yaitu pengenalan awal situasi cerita. Di sini saya akan bacakan. Kisah yang terjadi dari waktu yang telah berlalu. Pengorbanan telah terjadi dan penyesalan tetap mengikuti. Andai waktu bisa diputar kembali, cerita kembali ke masa SMA pada seorang gadis bernama Angel yang memiliki kakak bernama Hendra. Kakak yang memiliki sebuah penyakit gangguan mental. Angel merupakan murid baru di sekolahnya. Dia seorang gadis yang cantik dan tomboy dan memiliki hobi bermain basket. Dan juga ada salah satu perempuan yang membenci Angel karena merasa iri terhadap Angel. Pada suatu hari, Angel dihukum dan disuruh keluar kelas. Namun ketika keluar kelas, ia malah bermain basket dan terjatuh. Lalu disitulah dia bertemu sosok orang yang membuatnya tertarik, yaitu bernama Aji. Nah, Aji ini membantu Angel dan mengajak kenalan Angel. Aji adalah seorang murid pindahan juga, yang sama seperti Angel. Aji memiliki wajah yang tampan dan hati yang baik.
Mereka berdua berlanjut menjadi seorang teman. Nah, lanjut ada komplikasi, yaitu berbagai konflik yang mulai muncul. Saya akan bacakan yang pertama, yaitu sebuah dialog. Aku malu mah sama teman baru aku. Mama nggak lihat waktu kakak di kafe. Kakak tadi ngamuk-ngamuk di kafe sampai Pak Arif dipukul, dan ini pun parah. Angel berbicara dengan kesal. Lalu yang kedua itu Agnes, teman sekolah yang iri dan membenci Angel, dan dua temannya yang mengejek Angel serta membuli kakaknya. Lanjut, yaitu pencapaian konflik atau rising action, yang dimana konflik ini udah mulai muncul lah. Pokoknya itu, saya akan bacakan yang pertama, itu salah satu teman Agnes menjebak kakaknya Angel dengan menarik perhatiannya menggunakan sebuah kostum hingga membuat kakaknya hilang dalam beberapa hari. Lalu kedua, ada dialog dari Angel yang mengeluh. Mah, ini tuh dunia fantasi. Kakak itu udah punya fantasinya sendiri, dan di sini hanyalah untuk orang yang normal. Nah, lanjut, ada di puncak konflik atau bisa dibilang turning point. Saya akan bacakan yang pertama. Pada saat pesta perayaan ulang tahun Aji, kakek Angel datang dengan membawakan kotak hadiah Angel yang Angel lupa bawa. Akan tetapi, di pesta tersebut, Angel diejek dan dipermalukan oleh Agnes. Agnes berkata, tuh, dia kakaknya Angel yang lemot. Ya gitu deh, lemotnya turun ke adiknya. Dengan tertawa sambil mengejek. Lalu yang kedua, kakak ini maunya apa sih? Udah cukup, masa kecil aku tuh gak pernah diperhatiin. Karena mama dan papa cuma merhatiin kakak doang. Sekarang mau ikut campur sama masa cintaku. Nah, lanjut ke anti klimaks, dimana konflik sudah mulai menurun. Nah, saya akan bacakan yang pertama, yaitu kakak mana? Tadi kayaknya aku lihat kakak dirawat juga ya pak. Angel boleh lihat ya. Terus papahnya bilang, kamu kan baru siuman, jadi masih lemes, nanti aja ya. Kakak gak kemana-mana kok, kakak selalu jaga kamu ya. Nah, lanjut yang kedua, ada dialog. Kakak akan selalu bersama kamu Angel, sebab hati kakak sudah ada dalam tubuh kamu Angel. Takdir sudah membawa kakak ke surga. Terus yang ketiga, ada dialog di mana Agnes meminta maaf. Di mana dialognya itu, Angel, kita bertiga mau minta maaf. Mau kan lu maafin kita? Nah, lanjut ada resolusi atau akhir dari konflik. Angel menerima kenyataan pahit kehilangan Hendra, menyadari makna pengorbanan kakaknya, dan mencoba mengikut meski harus hidup di kursi roda. Ia memaafkan Agnes dan berdamai dengan masa lalunya, menjalani hidup dengan semangat baru sambil mengenang cinta tulus Hendra sebagai kekuatan untuk melangkah. Nah, lanjut, itu koda. Dalam koda sini saya menuliskan, kehilangan Hendra menjadi pelajaran berharga bagi Angel tentang arti cinta sejati dan pengorbanan. Kini, meski hidup di kursi roda, Angel menjalani hari-harinya dengan kekuatan dari kenangan Hendra. Cinta dan ketulusan sang kakak akan selalu menjadi cahaya yang menerangi langkahnya, mengajarkan bahwa kasih sayang tak pernah melampaui batas kehidupan. Nah, lanjut, di sini ada sebuah perwatakan atau watak ataupun karakteristik. Yang pertama dari watak itu ada protagonis, yaitu sebagai orang baik. Nah, dalam protagonis ini ada dua tokoh, yaitu Angel dan Hendra. Angel memiliki sifat yang tomboy, keras kepala, dan mengalami sebuah perubahan sifat yang menjadi lebih dewasa di nantinya. Lalu kedua ada Hendra, yang memiliki sifat yang baik, tulus, dan penyayang.
Lalu ada antagonis yang sebagai peran jahat, yaitu ada Agnes dan dua teman Agnes. Mereka memiliki sifat yang akuh, sombong, egois. Lalu juga ada tritagonis atau sebagai penengah, yaitu yang pertama ada Aji yang memiliki sifat baik, tegas, ramah, dan penyabar. Lalu ada Ibu Angel dari Hendra yang memiliki sifat baik, penyayang, sabar, tapi terkadang emosional. Lalu ada Ayah Angel dan Hendra, yaitu memiliki sifat yang bertanggung jawab, adil, tegas, bijaksana. Lalu ada juga Pak Arif sebagai penjaga toko coklat, yaitu penjaga kafe sih. Dia memiliki sifat sabar, baik hati, dan ramah. Nah, di sini saya akan membacakan sebuah teknik analitik yang saya tuliskan. Yang dimana situ ada kelainan pada selaput otak Hendra, dan kepadatan otaknya pun berbeda dari orang yang normal. Hendra akan tumbuh menjadi anak yang berkebutuhan khusus. Nah, lalu ada teknik dramatik. Yang pertama, melalui bentuk fisik secara lahir. Saya akan bacakan yang melalui bentuk fisik secara lahir. Wajahnya cantik, rambutnya panjang, sering mengenakan pakaian kasual, dan bertampilan tomboy yang suka bermain basket. Nah, lanjut, ada melalui jalan pikir tokoh. Dan seperti orang lain, kakak itu berbeda. Dia mempunyai fantasinya sendiri, dan itu sangat berbeda dari orang normal lainnya. Nah, lanjut lagi. Melalui tindakan tokoh, ketika Angel memarahi kakaknya, Pak Arif memberitahu Angel dan menasihatinya untuk menerima dan menyayangi Hendra. Nah, lanjut melalui setting atau latar tokoh. Nah, Angel yang tinggal di rumah pohon yang diberikan ayahnya ini untuk membuat dirinya merasa aman, sebab tidak akan merasa diganggu oleh kakaknya lagi. Lalu lanjut melalui dialog antar tokoh. Di sini ada 3 yang saya tuliskan. Yang pertama itu apa ya? Yang ada di depan bajunya jorok banget. Ini tuh ucap si Agnes itu. Dia memiliki sifat yang ya sombong lah. Nah, lalu ada yang kedua. Itu Angel, kalau lu mau cerita apa-apa, cerita ke gue aja ya. Gue siap 24 jam. Nah, lalu yang ketiga. Lah, lu harusnya lihat, Nes, gimana dia terkencing-kencing waktu di rumah kaca. Ini ucap tamatnya Agnes yang waktu dia mencoba kakaknya Angel itu ya. Nah, lanjut ke unsur insirensi yang ketiga kayaknya. Ini unsur insirensi setting atau latar. Nah, dalam unsur insirensi setting atau latar ini ada suasana yang pertama. Nah, saya akan membacakan beberapa. Nah, yang pertama itu, pada malam itu, Papa Angel pulang saat keluarga sedang berkumpul, dan ia membawakan hadiah sebuah topi. Papanya juga mengajak liburan keluarga sebab ia sedang libur bekerja. Lalu yang kedua, pada saat kakak Angel hilang, di rumah Angel itu selalu dimarahi dan disalahkan oleh ibunya karena meninggalkan Hendra pada waktu itu dan membuat kakaknya hilang. Dan juga di sana Angel merasa bersalah dan cukup bingung. Lalu yang ke-14 ini, yang kedua itu ada dari latar tempat. Saya akan bacakan. Nih, belumlah cukup membuat Angel merasa malu. Hendra mengamuk-ngamuk di kafe sebab ia dilarang oleh Angel karena memakan banyak coklat di kafe. Nah, ini setting latarnya itu berada di kafe ya. Lanjut ke latar waktu. Nah, pada malam hari di pesta ulang tahun, Aji, kakaknya Angel, datang ke pesta tersebut dan Agnes mengejek Angel. Hal itu membuat Angel malu dan berlari pergi meninggalkan pesta. Hingga Angel dan kakaknya itu mengalami kecelakaan pada malam itu.
Nah, lanjut ke unsur intervensi sudut pandang atau point of view. Nah, film My Idiot Brother ini memiliki sudut pandang, yaitu sudut pandang orang pertama pada pelaku utama. Nah, saya akan bacakan yang sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Aku merasa kesal dan malu sama teman-teman aku karena kakakku selalu mengganggu hidupku. Lalu yang kedua, dulu orang tua aku pengen banget aku jadi dokter bedah, tapi aku nggak mau. Terus aku balik lagi ke sini, tapi aku nyesel banget. Kalau aja aku nurutin orang tua aku, mungkin saja aku jadi dokter bedah. Nah, lanjut ada sudut pandang orang kedua. Saya akan bacakan. Kamu biasanya selalu bermain basket, tapi hari ini ada yang berbeda. Wajahmu tidak lagi cerah seperti kemarin. Apa yang sebenarnya terjadi? Lalu lanjut ada sudut pandang orang ketiga yang sebagai serba tahu. Waktu itu teman Agnes menelpon Agnes. Dalam telepon tersebut dia berkata, Nes, tahu nggak di taman hiburan ada kakaknya Angel, Hendra. Sekarang dia lagi ngikutin gua. Enaknya dia diapain ya? Nah, lanjut ada sudut pandang campuran. Saya akan bacakan itu di mana. Aku bingung, Ji. Kakakku hilang. Mereka terus nyalahin aku, seakan aku penyebabnya. Nah, lanjut di sini ada unsur intrinsik yaitu amanat. Nah, dalam amanat ada amanat eksplisit dan implisit. Saya akan bacakan yang pertama dulu yaitu amanat eksplisit atau tersurat. Sekurang apapun kekurangan seseorang, kita harus bisa menghargainya. Karena dari kekurangan tersebut, pasti ada kelebihan yang dimilikinya. Kebahagiaan bukanlah hal yang semata jika kebersamaan itu masih ada. Ketika kebersamaan itu hilang, yang ada dalam pikir kita hanyalah keinginan kembali terhadap momen itu. Nah, yang kedua ada amanat tersirat atau implisit. Yang pertama itu hargailah orang-orang yang berada di sekitarmu. Yang kedua, janganlah mudah terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Yang ketiga, hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan kita. Yang keempat, kebaikan akan selalu lebih kuat daripada kebencian. Lanjut ada sebuah analisis saya yaitu terhadap unsur ekstrinsiknya. Yang pertama yaitu nilai moral. Kebahagiaan bukan datang dari suatu kesenangan, namun kebahagiaan datang dari keputusan diri kita untuk menghilangkan rasa kebencian terhadap seseorang. Nah, lalu ada nilai sosial, kasih sayang keluarga, toleransi, kepedulian, pengorbanan, dan bersabar terjadi. Melalui perjalanan Angel, kita belajar bahwa kita tidak boleh menilai seseorang hanya dari kekurangannya, dan bahwa cinta sejati terkadang datang dalam bentuk yang tidak kita sadari. Nah, lanjut ada nilai ketuhanan. Menerima keadaan kita apa adanya karena Allah telah membuat takdirnya untuk kita masing-masing. Kita juga harus jujur dengan keadaan kita. Kita tidak boleh lari dari kenyataan. Nah, lanjut di sini juga saya menuliskan sebuah kelebihan film. Yang pertama, film ini dimainkan oleh para aktor yang berbakat dan termasuk juga sebagai aktor-aktor senior. Sehingga akting yang diberikan terkesan menghayati dan seolah benar-benar terjadi. Lalu yang kedua, film ini itu memiliki alur cerita yang menarik dan penuh emosional. Terus yang ketiga, terdapat banyak pesan moral yang dapat kita ambil. Nah, lanjut ada kekurangan film. Nah, kekurangan filmnya ini yang saya masalahkan yaitu ada beberapa scan yang kurang dan harusnya bisa dikemas lebih baik lagi. Nah, mungkin sebelum saya selesai menutup presentasi saya ingin
menjelaskan kenapa saya memilih film ini, karena di sini tuh berkaitan dengan bullying juga, dimana terdapat sebuah bullying sosial, bullying verbal, dan bullying fisik. Bullying sosial itu yang dilakukan oleh Agnes yang membicarakan Angel terus-menerus. Lalu juga ada bullying verbal yang diucapkan Agnes juga terhadap Angel dan juga terhadap kakaknya. Lalu ada bullying fisik. Nah, bullying fisik ini pernah dilakukan oleh Angel sih terhadap kakaknya. Waktu itu yang dimana kakak itu pernah didorong oleh Angel sendiri. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.